Siap atuh. Kenalin, si Yumbuto cantik dan segalanya. Sok buru kena tuh. Baiklah. Meni eueuh bantuna pisan. Utama TV merupakan lembaga penyiaran televisi komunitas yang berdiri sejak tahun 2008. Berdirinya Utama TV bertujuan untuk memenuhi kepentingan komunitas, khususnya Universitas Widyatama dan Bandung pada umumnya. Tidak hanya untuk komunitas Universitas Widyatama, tapi juga untuk komunitas Bandung Raya. Struktur organisasi lapangan kerja diantara lain Ahmad Badrudin SST sebagai Kepala Produksi, Ditya Kusnawira SST sebagai Kepala Pasca Produksi, Budi Setianugraha SE sebagai Teknisi. Memberikan pengalaman kerja secara langsung, membantu siswa memahami budaya kerja, memperluas jaringan profesional, Memantapkan hasil kerja dan keterampilan. menjembatani siswa agar siap masuk ke dalam dunia kerja. Kebutuhan akan jalinan komunikasi di kalangan sivitas akademika terhadap lingkungan kampus, serta penyebaran informasi yang semakin intens kepada audiensnya, menjadikan Yayasan Widyatama memandang perlu untuk membangun media audiovisual berupa televisi kampus yang dijadikan sebagai media penyampaian pesan kepada masyarakat sekitar kampus. Bermula pada tahun 2007, ide untuk membuat TV kampus berasal dari Bapak Budiman dan rekan di Fakultas DKV. Kemudian, mereka membahas ide awal ini bersama dengan Yayasan Widyatama. Setelah itu, pengurusan semua soal administrasi dan legalitas langsung diurus kepada KPID Jabar. Pada tahun 2009, surat rekomendasi pun keluar dengan nomor 286-K-KPID Jabar-12-09 perihal kelayakan yang intinya bahwa televisi komunitas Utama TV berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual telah dinyatakan layak. Sesudah surat rekomendasi keluar, para tim pun sudah memulai produksi sambil menunggu persiapan untuk on air. Dan akhirnya, pada tahun 2010, Utama TV pun resmi untuk on air. Visi dari Utama TV yaitu menjadi televisi komunitas yang terdepan di Jawa Barat dalam mewadahi aspirasi komunitas kampus. Misi dari Utama TV yaitu mewujudkan TV kampus sebagai Center of Excellence bagi Utama, menyelenggarakan penyiaran untuk layanan informasi, pendidikan, dan hiburan pada sivitas akademi Utama dan masyarakat luas dalam rangka pencerahan, memberikan wahana pengembangan kreativitas mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar di kampus, khususnya memanfaatkan multimedia, serta menyelenggarakan pelatihan atau learning by doing yang terkait dalam broadcasting untuk meningkatkan keterampilan personil dalam bidang industri komunikasi dan berbagai usaha terkait lainnya. Siaran dari Utama TV menjangkau wilayah Bandung melalui frekuensi 32 UHF. Untuk ke arah barat, Utama TV bisa dijangkau hingga wilayah Padalarang. Lalu untuk ke arah selatan, Utama TV bisa dijangkau hingga wilayah Soreang. Kemudian, untuk arah timur, Utama TV dapat dijangkau hingga Ranca Ekek, dan untuk arah utara dapat dijangkau sampai wilayah Dago Pakar. Utama TV lahir dan dikembangkan dengan idealisasi dan motivasi untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat, terutama di sekitar lingkungan komunitas kampus, untuk bersama-sama maju mendapatkan wawasan cakrawala informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang seluas-luasnya. Oke, sekarang bagian aku ya. Jadi di sini aku bakal ngejelasin
kerjaan aku selama PKL di sini selama 4 bulan. Sebenarnya banyak ya kerjaan aku, mulai dari kameramen, editor video, terus desain thumbnail juga. Tapi kalau di sini tuh aku lebih banyak dikasih tugas sebagai kameramen liputan. Untuk acaranya sendiri ya itu banyak ya, mulai dari acara bedah buku, perakuntansi, wisuda ATC, dan masih banyak lagi. Tapi acara yang paling berkesan menurut aku itu acara dari Ultah Yayasan Widya Tama. Soalnya kan di sana aku tuh bisa ngelihat para pejabat dari Widya Tama berkumpul di satu tempat untuk ngerayain ulang tahun dari Yayasan Widya Tama. Nah, acara itu diselenggarakan setiap tanggal 4 Januari. Jadi intinya acara itu memperingati ulang tahun dari Yayasan Widya Tama yang ke-52 tahun, yang puncak acaranya itu puncak acaranya itu potong tumpeng. Nah, terus ada satu lagi acara yang paling berkesan menurut aku, yaitu acara perakuntansi ya. Soalnya kan di sana aku tuh jadi kameramen acara liputan dan juga kameramen IG. Terus yang paling berkesan tuh makan-makannya, ya, makan-makan malam itu banyak gitu prasmananya, ya. Ya udah sih segitu aja kalau untuk acara yang paling berkesan. Oke, jadi apa yang aku kerjakan selama 4 bulan PKL di Utama TV itu pastinya banyak ya. Mulai dari editing video liputan, terus juga desain thumbnail. Aku juga bikin desain cover, terus isi liputan-liputan acara gitu. Dan memang kerjaan di sini itu banyak gitu, macam-macam, nggak cuma fokus sama satu kerjaan aja. Jadi nggak bosen lah gitu, kita nyobain banyak. Di kampusnya itu banyak sekali mengadakan acara, dan aku banyak juga terlibat di acara itu. Terutama aku biasa ditempatin di bagian berita, dan acara yang paling berkesan buat aku itu perakuntansi. Kenapa berkesan buat aku? Karena aku itu di sana mendapat 2 job ya, jadi kamera IG sama di bagian berita. Berkesannya itu karena acaranya cuma satu, cuma pelaksanaannya itu ada di beberapa tempat gitu. Jadi aku itu harus meliput di bagian ini, abis itu aku harus pindah lagi ke sini, abis itu juga aku harus stay di sini buat nyatet berita yang mau nantinya diberitakan gitu. Terus juga karena itu acaranya sampai malam ya, itu pertama kali dan mungkin terakhir ya acara aku sampai malam itu. Terus kesannya itu bukan capek mungkin ada, cuma lebih ke seru gitu. Kayak aku dilibatin ke acara yang benar-benar menurut aku itu istimewa lah gitu ya, disebutnya gitu. Oke, jadi aku selama 4 bulan PKL di Utama TV itu banyak banyak kerjanya lah gitu. Banyak jadi kameramen, terus jadi editor foto maupun video, terus bikin thumbnail juga, terus bantu-bantu kalau misalkan ada acara, bantu-bantu ngangkatin alat gitu kan. Ya pokoknya banyak sih. Terus di sini juga selama 4 bulan itu banyak acara juga, acara di dalam universitas maupun di luar gitu. Kalau acara di dalam itu ada beberapa acara yang aku edit, terus yang aku terlibat juga. Kalian bisa lihat nanti aku ditunjukin di sini ya. Tapi ada satu acara yang paling berkesan buat aku gitu. Acara yang buat aku terkesan di dalam universitas itu acara perakuntansi ya, perakuntansi. Kenapa acara itu? Karena ya acara itu 3 hari berturut-turut gitu.
Nah, kalau untuk acara yang di luar, aku pernah diajak acara keluar untuk pertama kalinya itu acara kalau gak salah di mana ya lupa lagi. Pokoknya itu acara tentang kemasyarakatan. Terus sebenarnya acara yang di luar itu ada 3. Acara aku keluar itu ada 3 ya. Nah, yang kedua itu yang tadi, yang pengolahan sampah. Nah, yang satu ini nih, yang menurut aku paling berkesan, paling wah, pokoknya gitu kan. Acara ini teh baru-baru kalau nggak salah minggu kemarin acaranya. Minggu kemarin, kalau gak minggu kemarinnya lagi itu awal Januari acara ini teh. Acara ini teh tentang prodi pemasaran, kalau nggak salah pemasaran ya. Jadi acara ini teh tentang pop-up market. Nah, di dalam acara ini tuh aku jadi kameramen IG, tapi aku juga kadang jadi kameramen liputan juga gitu, kameramen video. Kadang jadi IG, kadang video gitu, bergantian sama Pak Bim. Itu sih selama ringkasan aku ya, diri aku selama 4 bulan PKL di Utama TV ini atau Universitas Widyatama. Tuh. Halo, di sini aku mau ngejelasin kegiatan selama aku PKL di Utama TV 4 bulan ini. Pengalaman aku tuh banyak banget ya di sini tuh kegiatannya. Ada foto ya, ada jadi fotografer, editing video acara, terus bikin thumbnail, pokoknya banyak banget ya guys di sini. Tapi ada salah satu pengalaman aku yang menurut aku itu baru dalam diri aku gitu, yaitu jadi host review pulpen. Iya, aku jadi host review pulpen. Siapa yang nggak sangka coba? Nih ya, aku sepil videonya. Tapi kalau mau kalian nonton juga bisa di YouTube Ugi Macan. Review pulpen di sini tuh aku ngejelasin gimana desain pulpennya, ketebalan tintanya, cepat kering atau enggaknya. Terus pulpen ini tuh bisa dipakai buat apa aja. Ya awalnya sih aku gugup ya, terus ngomong juga belibet gitu. Tapi aku bisa lewatin itu semua dan aku bisa jadi host review pulpen selama 7 episode. Dan aku juga di sini tuh bukan jadi hostnya doang guys, tapi di sini tuh aku yang editnya, yang bikin thumbnailnya, grafisnya, pokoknya segala macam aku yang ngerjain. Ya menurut aku yang aku dapetin di sini tuh banyak banget. Yang benar-benar kerasa itu yaitu aku jadi makin berani dan percaya diri sama diri aku sendiri saat aku ngomong di depan kamera. Nah, jadi sekarang bagian aku yang mau ngejelasin kegiatan apa aja sih yang aku lakuin selama 4 bulan PKL di sini di Utama TV. Nah, jadi PKL 4 bulan itu sebenarnya waktu yang lama juga, tapi terasa singkat. Dan pastinya selama 4 bulan ini aku ngerjain banyak project yang menarik, yang bisa ngembangin skill aku di bidang multimedia. Karena PKL di sini itu aku itu harus bisa ngerjain semuanya sendiri. Contohnya jadi kameramen, jadi editor, sama desain thumbnailnya untuk sebuah liputan acara di Universitas Widyatama ini. Nah, untuk acara yang paling berkesan bagi aku itu selama PKL di sini tuh acara Inkopa. Jadi acara Inkopa ini tuh kenapa paling berkesan? Karena di acara ini tuh jadi jembatan aku untuk meningkatkan skill aku di bidang multimedia. Di acara ini tuh juga aku tuh jadi kameramen sekaligus jadi editor videonya sama editing thumbnail dan lower third-nya juga. Dan di acara ini tuh ngebahas tentang AI. Jadi dengan aku jadi kameramen, aku juga jadi bisa nyimak acara ini yang ngebahas tentang AI, menggunakan AI sama jadi AI ini mempermudah hidup kita dalam mencari ide-ide kreatif, sama mempermudah kita juga dalam
mengembangkan skill di bidang multimedia gitu. Nah, untuk pengalaman yang aku dapat selama PKL di Utama TV, skill kameramen aku itu jadi meningkat soal komposisi kamera, terus apalagi ya, soal angle, terus transisi manual, pokoknya gitu lebih meningkat. Soalnya di sekolah itu aku jarang jadi kameramen. Dan karena aku lebih banyak ditugasin sebagai kameramen di sini, skill kameramen aku jadi terasa. Terus sama PKL di sini tuh rasa percaya diri untuk jadi kameramen itu semakin meningkat. Oke, untuk pengalaman yang aku dapat selama PKL di Utama TV itu dengan terlibatnya aku di beberapa acara di sini, itu buat jadi hal baru buat aku, karena di sana banyak tantangan-tantangan yang mau gak mau harus aku hadepin, dan itu menjadi perubahan positif buat aku sendiri gitu. Nah, kalau untuk pengalaman pasti banyak banget ya. Selama 4 bulan ini yang aku dapat itu yang pertama itu pada saat live streaming harus sambil di-record. Nah, kan kalau misalkan di sekolah itu kan nggak sambil di-record. Jadi pas kesini itu agak kaget kan, harus sambil di-record gitu kan. Jadi ada beberapa momen yang ketinggalan gitu gara-gara nggak di-record. Itu pengalaman pertama. Nah, terus di sini juga bikin soft skill sama hard skill aku itu meningkat gitu ya. Soft skill itu seperti rasa percaya diri aku meningkat gitu kan. Terus berbicara kepada orangnya juga jadi lebih apa ya? Ya lebih nggak malu lah gitu. Terus hard skill itu ya kayak nggak jauh dari skill editing gitu kan, skill editing terus sama skill kameramen, terus bikin desain gitulah, jadi lebih meningkat gitu ya. Itu sih kalau menurut aku mah pengalaman yang aku dapat selama 4 bulan PKL di sini itu ya itu kurang lebih. Oke, pengalaman yang aku dapetin di sini tuh banyak banget. Dari mulai editing video di Premiere, terus desain grafis, dan juga fotografer. Dimana di sini tuh bukan hanya sekedar ambil gambar, tapi juga memperhatikan angle-angle dan komposisi segala macam pokoknya. Nah, jadi pengalaman PKL yang aku dapat dari sini, dari Utama TV ini, aku jadi bisa ngembangin skill di bidang multimedia, kayak berkembangnya pengambilan gambar saat jadi kameramen, terus juga meningkatnya ide-ide desain, kayak bikin thumbnail yang menarik gitu. Dan PKL di sini tuh jadi aku bisa mendapatkan ilmu baru, kayak membuat narasi berita yang baik dan benar. Nama saya Budi Setianugraha. Tanggapan saya untuk siswa-siswi PKL dari Ciamis tahun ini itu menurut saya lebih baik ya, lebih baik
lebih baik dalam hal kerjasama, dalam hal komunikasi, terus dalam hal karya juga alhamdulillah lebih baik, lebih bisa gimana ya ngejelasinnya ya. Jadi instruksi yang diberikan mengerti gitu. Pesan saya untuk siswa PKL Ciamis, saya harap sepulangnya seberesnya dari PKL dari Widyatama ini tidak jadi kapok dalam bertugas, khususnya dalam tugas multimedia atau DKV gitu ya. Gitu. Terus jangan berpikir menyeramkan dulu gitu loh, tapi coba dulu baru berpendapat gitu loh, mau itu apapun ya, terlebih kalau dalam tugas gitu ya. Pesannya itu, jadi kalau ditugaskan iyain dulu, jangan mikir yang aneh-aneh dulu, kerjakan dulu. Nah baru kalau misalnya ada ini ternyata ada yang nggak bisa, dikonsultasikan dengan pembimbing atau dengan pemberi tugas gitu, seperti itu. Harapan saya untuk siswa-siswa PKL yang selanjutnya itu tentunya minimal sama baiknya dengan yang tahun ini. Terus mudah-mudahan saja untuk yang tahun depan siswa-siswa PKL-nya tuh sopan santun ya, khususnya sopan santun bisa terjaga gitu ya. Jadi buat kalian yang akan PKL di Utama TV ini, tentunya kalian harus mempersiapkan hard skill dan soft skill kalian. Tapi yang paling penting dari diri aku itu kesiapan diri kalian PKL di sini gitu. Atau PKL di tempat lain juga harus ada kesiapan dari diri kaliannya sendiri gitu. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right.